Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Saya berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang mendidik semesta alam. Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maliki yaumiddin, pemilik hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah hati kami ke jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Fatihah selesai ya. Cuman saya lanjutkan. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Di sini pembagiannya ada 3 macam. Dari alladzina an'amta 'alaihim 1, 2 al-maghdub, 3 ad-dallin. Alladzina an'amta 'alaihim, ayat ini menjelaskan bahwa manusia itu ada 3 macam. Orang-orang yang memperoleh nikmat dari Allah serta tidak dimurkai dan tidak sesat, yaitu orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus dan mereka mempergunakan nikmat dari Allah dengan semestinya. Maksud al-maghdub, orang-orang yang dimurkai Allah. Terus ad-dallin, orang-orang yang sesat atau sudah mempergunakan nikmat dari Allah atau dalam keraguan sehingga mereka tidak mengetahui jalan manakah yang akan ditempuhnya. Ini saya bahas bagian yang diberi nikmat oleh Allah pada ku anfusakum wa ahlikum naro. Karena nikmat terutama yang diberikan oleh Ilahi itu kepada anggota kita, badan, ku anfusakum. Makanya kita suruh jaga badan kita, ku anfusakum wa ahlikum naro, dari api neraka. Jadi ahli yang terutama itu jangan keluar. Nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita, kita bernafas, kita sehat, itu semuanya yang harus kita syukuri kepada Allah, yang dinamakan tidak ingkar. Contoh, kita sehat, badan kuat. Karena bersamaan nanti dengan materi yang diberikan oleh Allah kepada kita semuanya, membawanya yang akan bisa rusak akal pemikiran kita, menjadi sesat yang tidak diridhoi, menjadi dimurkai. Karena apa? Setelah badan sehat, rezeki kita diberikan oleh Allah, jalannya di situ yang akan menyimpang dari peraturan-peraturan Allah yang sudah tertulis pada Al-Qur'annya. Contoh, badan kita sehat, dikasih rezeki oleh Allah yang berlimpah, larinya apa? Kalau larinya ke sana ihdinas siratal mustaqimnya tidak lurus, akan terjadilah yang dimurkai. Senang main perempuan, minum, dan lain-lain. Banyak, kalau kita terangkan semuanya akan penuh, tidak selesai. Karena kejelekan ini cuman intinya, kalau garis besarnya satu semua, bagus satu, jelek satu. Cuman dari pecahan bagus
dipecahkan bagus, wah bercabang ini bagus, ini bagus, ini bagus, semuanya bagus. Ini jelek, semuanya jelek. Makanya di antara keduanya yang harus kita selalu minta petunjuk kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, jalan yang lurus, supaya kita tidak keluar dari nikmat yang diridhoi. Akhirnya kalau tidak selalu minta petunjuk dan pertolongan kepada Allah, akan terjadi sesat sendiri. Makanya kita jangan sampai keluar dari petunjuknya yang sudah saya terangkan kemarin. Mungkin sudah matang, ini cuman mengulang saja rangkuman dari Al-Fatihah. Janganlah sekali-kali kita itu berlindung kepada selain Allah. Janganlah kita sekali-kali memohon kepada selain Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akhirnya rezeki yang diberikan kepada kita semuanya akan larinya kemana-mana, menjadi kejelekan pandangan hukum, menjadi baik pandangan hukum, kan gitu. Jadi karena hukum di sini termasuk adalah rahmatan lil alamin, yang membawa kebagusan itu hukum yang menentukan, yang membawa keburukan itu juga hukum yang menentukan. Jadi bagi orang yang beriman, bagi orang-orang yang selalu minta petunjuk kepada Allah dan pertolongan, ridho dan barokah akan selalu menyertai kepada kita semuanya. Amin Allahumma amin. Jadi biar tidak masuk kepada yang disesatkan oleh Allah. Karena kita oleh Allah itu diberikan akal pemikiran yang sangat sempurna daripada makhluk yang lain. Karena sangat jelas sekali firman-firmannya itu, Allah menciptakan baik dan buruk. Tujuan Allah bukan untuk keburukan, walaupun di sana buruk, tapi tujuan Allah untuk kembali kepada kebenaran. Belum tentu yang benar itu pasti benar, yang salah pasti salah. Bukan, memang diciptakan oleh Allah supaya manusia diberi akal pemikiran supaya berpikir. Salah pun akan bisa menuju kebenaran, dan benar pun akan menjadi lebih benar. Karena pada firman ilahi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atakum min kulli ma sa'altumu wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Innal insana lazalumun kafar. Di sini. Dan dia telah memberikan kepadamu segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sungguh manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah. Ini sangat jelas sekali. Pada firman-Nya, ud'uni astajib lakum. Mintalah semuanya manusia kepada Allah, pasti Allah akan memberikan apa yang diminta. Kan seperti itu. Cuman ayat di sini menunjukkan semua yang diminta oleh hamba-hambanya itu pasti diberikan, tapi banyak yang mengingkari nikmat-nikmat Allah karena sangat berisiko tinggi mungkin, kan gitu. Yang betul-betul memikirkan yang sudah saya terangkan kemarin, kan, bagaimana caranya untuk memohon kepada Allah. Apakah kita tidak boleh minta? Ya diminta, kalau kita butuh tidak diminta, ya tidak dikasih, kan seperti itu. Ya kalau sudah cukup, ngapain harus minta? Namanya sudah cukup, kan seperti itu. Nah kemudian pada ayat yang lain,
Bismillahirrahmanirrahim. Wa qatta'nahum fil ardi umama. Minhumus salihun wa minhum duna dzalik. Wa balawnahum bil hasanati was sayyiati la'allahum yarji'un. Dan kami pecahkan mereka di muka bumi ini menjadi berapa umat. Di antaranya ada orang-orang yang soleh dan ada yang tidak soleh. Dan kami uji mereka dengan nikmat yang baik-baik dan bencana yang buruk-buruk agar mereka kembali kepada kebenaran. Ini sangat jelas sekali. Allah itu memang memecahkan umat itu dua sebenarnya, antara baik dan buruk. Tapi tujuan ilahi kan sangat jelas bahwa keburukan di sana bukan buruk, supaya manusia itu berpikir kembali kepada kebenarannya yang benar, supaya lebih benar lagi. Nikmat yang sudah diberikan oleh Allah, kebenaran, supaya lebih benar lagi, kan gitu. Tapi kalau mencari kebenaran yang hakiki, ya cuman Allah. Maha benar, sudah tidak ada tandingannya. Kalau manusia ngaku-ngaku benar saja. Nah, di situ. Nah, kita kembalikan kepada pemilik kebenaran yang hakiki. Karena hakim yang paling benar, yang paling adil, besok ya cuman Allah. Ya hukum cuman mengadili, memberitahu sebenarnya, bukan menghakimi. Hukum itu adalah peraturan yang harus kita beritahukan kepada orang-orang yang masih belum paham. Makanya pertama kali turun ayat tersebut peraturannya Iqra. Jadi kita harus baca peraturannya. Kan sama dengan kemarin yang saya terangkan. Kantor polisi mempunyai peraturan, kan harus dibaca dulu biar tahu peraturannya kantor polisi. Ya apabila melanggar seperti ini, apabila tidak seperti ini. Sama dengan peraturan Allah yang sudah menjamin semua makhluknya tanpa terkecuali harus mengikuti peraturan-peraturan Allah yang sudah tersurat. Enak sekarang, tidak usah tirakat, kan gitu. Sudah dikumpulkan menjadi satu mushaf Utsmani, Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran, semuanya itu peraturan. Pada kategori itu semuanya adalah Islam menurut dari kitabnya masing-masing, yang membawanya para Ambiya masing-masing. Cuman terpecahnya organisasi sehingga ada tambahan dalam Al-Quran yang dijelaskan innad dina indallahil Islam. Jadi banyak ekor. Padahal di situ yang harus kita pelajari Islam saja, bukan organisasinya. Organisasi di sini membentuk suatu bendera supaya memiliki kaum dan sebagainya. Jadi organisasi sudah Kristeniyah, Hinduiyah, ya, NU, Muhammadiyah, Ahli Sunnah, semuanya itu mengaku semuanya saya yang paling benar. Kira-kira kalau mengaku yang paling benar, apa yang direbut organisasi tersebut? Apakah beliau-beliau di situ memiliki bahasa hukum surga dan neraka? Kok direbut? Tidak, semuanya tidak memiliki surga dan neraka. Sehingga terpecahlah menjadi permusuhan di antaranya karena merasa memiliki surga dan neraka. Kamu kalau ikut saya masuk surga, surganya siapa? Kamu kalau tidak ikut saya masuk neraka, nerakanya siapa? Itu kan sangat jelas sekali. Kalau pemikiran saya di situ karena merebut surga, memiliki surga, padahal surga yang punya cuma Allah. Keputusan besok cuma Allah yang akan memberi keputusan kepada hamba-hambanya.
Jadi apabila mengikuti peraturannya, ya sudah apa yang kita bicarakan. Itu keputusan semuanya ilahi yang memutuskan. Keputusan di sana, yang melanggar ya nanti akan tahu sendiri. Tidak ada yang akan bertanggung jawab besok di hadapan Allah, ditanggung diri sendiri. Karena apa? Allah sudah memberikan peraturan yang membawa Nabi kita adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau dijadikan contoh uswatun hasanah yang harus kita tiru, yang harus kita ikuti perilakunya. Jadi biar tidak menjadi bahasa warathatul anbiya, syafaat kan seperti itu, mengharapkan syafaatnya, tetapi jalan untuk menuju syafaatnya tidak mengerti. Mana bisa? Sama dengan kita mau ke Surabaya, kita dikasih petunjuk, cuman tidak mengikuti petunjuk tersebut, nyampe enggak kira-kira? Nah, kita ingin mendapatkan syafaat, tetapi perilaku beliau tidak diikuti. Dari mana syafaat itu? Kebalik, akhirnya mendapatkan laknat. Kan seperti itu. Jadi kalau kita ingin syafaatnya yang sudah diorientasikan para hukum, para ulama yang diharapkan, ya harus mengikuti peraturan yang sudah disiarkan oleh beliau, Al-Quranul Karim, yang menjadi hadis kepada beliau dan menjadi perilaku. Sebenarnya beliau itu adalah akhlaknya Al-Quran. Karena sekarang hadisnya seperti ini, ditanyakan hadis itu apa sih? Akhirnya bingung. Ya hadis itu sabdanya Rasul. Ya sudah tahu semua. Padahal hadasa itu adalah percakapan. Hadis itu sudah bahasa, tahu semua. Cuma pada hakikatnya hadis itu apa? Hadis itu adalah perilaku-perilaku beliau yang disampaikan kepada para sahabat sampai sekarang. Ya sama dengan Al-Quran, memecah dari Al-Quran, nalar dari beliau menjadi hadis. Cuman setelah hadis menjadi kaul, terus dibahas lagi. Karena apa tujuannya? Ingin menyempurnakan kembali peraturan Islam yang sudah sempurna yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Apakah tidak boleh? Ya boleh. Namanya ingin menyempurnakan. Contoh ini, dulu di zamannya Rasulullah tidak ada kendaraan motor, onta, kuda, kan seperti itu. Dan sekarang mau pakai apa? Kalau tidak mengikuti zamannya, kan menyempurnakan. Ya boleh pakai sepeda motor, ada pesawat dan sebagainya. Nah di situ kan menyempurnakan. Namanya peraturan jalan untuk menuju sesuatu yang dituju. Kalau kita semuanya tujuannya kemana? Ke ilahi. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini yang harus kita pelajari. Mau kemana kita? Kalau jasad kita sudah pasti semuanya yang ketemu secara syariah pasti dimakamkan kembali kepada tanah. Tapi roh kita yang tidak mati akan kembali kemana? Ini yang harus kita pelajari. Karena melewati di Fatihahnya adalah 7 latif atau 7 sab untuk menuju ilahi yang sangat sama-sama sekali. Yang dibahas kemarin kalau secara ilmiah itu panca indera keenam. Yang sebenarnya jalan untuk menuju ilahi kalau kita pelajari, makanya di ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah jalan yang lurus. Ini secara formal, ini tak kasih contoh. Ini ketepatan ada tamu saudara saya dari Sumber Baru Dehari. Tapi tujuan ke sini melewati jalan ihdinas siratal mustaqim. Kira-kira jalannya lurus enggak? Enggak lurus ya? Kalau jalannya itu tidak lurus, tapi hakikat pada hati harus lurus. Tujuan ke sini ya nyampe. Itu maksud dari jalan. Makanya jalan itu bermacam-macam, berliku-liku. Maka
Makanya diciptakan baik dan buruk. Disitulah namanya. Cuman hakikat pada hati, tujuan kepada ilahi harus kebenaran. Pasti dalam perjalanan banyak rintangan, ya harus hati-hati. Makanya bagi orang yang mau berpikir dalam perjalanan situ harus sabar dan sadar. Contoh tadi, kalau tidak sabar dan sadar, kemungkinan tidak nyampe sini, bisa nabrak, bisa nyungsep di jalan, karena tingkat kesadarannya hilang. Cuman sabar. Ada rambu-rambu lalu lintas tidak tahu, ada orang nyebrang tidak tahu, nyungsep. Makanya kalau jalannya mengikuti alur yang sudah ditetapkan jalan, ada pertigaan, ada perempatan, ada belok kanan, ada belok kiri. Ya ikuti saja jalur di situ. Ya kalau lurus semuanya itu namanya bagus. Mau lurus enak, ada rintangan, bukan permainan namanya. Makanya dalam firman-Nya, innamal hayatud dunya la'ibun wa lahun. Sesungguhnya kehidupan dunia itu adalah permainan dan tipu daya. Nah, kita kalau masuk kepada permainannya, jangan sekali-kali hati kita itu merasa bosan. Nah, sekarang mungkin semuanya kita ini pernah kecil senang kepada permainan. Apabila kita bermain dalam permainan suatu apapun, kalau kita senang, waktunya tidak terasa. Nah, sekarang permainan kita adalah dunia yang kita jalani, amanah ilahi, anak, istri dan sebagainya, itu permainan. Makanya kita harus jalani dengan senang saja, enjoy. Kan enak, biar tidak merasa bosan. Oh, namanya permainan tidak disenangi, ya cepat bosan. Akhirnya mengeluh terus, aduh Gusti ya. Itu semuanya kalau hukumnya kan ujian, walaupun lewat kesalahan, supaya kembali kepada aslinya kebenaran. Jadi wasai'atil alahum yarji'un. Lewat keburukan tersebut, tujuan ilahi supaya kembali kepada kebenarannya. Yang salah itu belum tentu salah kok, dan yang benar belum tentu benar. Di situ saja. Mari kita berpikir bersama-sama. Mudah-mudahan kita tetap mendapatkan ridho, barokah, ampunan, pertolongan, petunjuk dan lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena besok yang ditakutkan sampai sekarang semuanya pada takut. Bagaimana saya? Ya karena tidak mau belajar. Bagaimana saya? Siapa yang mau menjawab bagaimana saya? Tanya pada dirinya sendiri. Karena pikiran kita tidak mau belajar. Allah juga berfirman, Allah tidak akan berubah nasibnya seseorang kecuali mau berubah. Ya sama saja. Seandainya sekarang ini dagang tahu, kalau tidak mau berubah dagang tahu, tidak mungkin akan dagang sayur. Ya dirubah sendiri dengan akar pemikiran kita. Disitulah akan bersamaan memohon kepada Allah, akan dirubah oleh Allah dengan perubahan kinerja kita sendiri. Seperti itu. Itu namanya nasib. Kata siapa nasib tidak bisa dirubah? Ya dirubah sendiri. Ya kalau pencuri tidak merubah, ya tetap jadi pencuri kan gitu. Jadi kan enak sebenarnya. Allah itu tidak pernah membuat kerepotan kepada hamba-hambanya. Tinggal memilih. Cuma bahasanya surga dan neraka itu. Apakah roh kita yang akan pulang itu ingin ke nerakanya? Apakah ingin ke surganya? Atau ada 3? Kalau pilihannya 2. Cuman jarang sekali kepada yang satu. Yang ditakuti neraka, yang diingini surga. Cuman keinginan yang 3 tidak mau, padahal jelas pada firman-Nya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semuanya milik Allah.
dan semuanya akan kembali kepada Allah. Ini kan jelas yang harus kita pelajari. Ya silakan, tergantung pemikiran kita, mau ke nerakanya, akses surganya, apa ke aslinya gitu saja. Jadi ada yang orsinil, ada yang asli, ada yang imitasi, itu saja. Mau mengambil yang orsinil, apa cuman yang asli, apa yang imitasi, itu saja. Silakan, tergantung dari pemilihan kita sendiri. Mudah-mudahan semuanya akan menuju ilahi ihdinas siratal mustaqim. Nah, tidak usah banyak-banyak, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semuanya. Amin Allahumma akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. علما نافعا